Oke, teman-teman, Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dinamika rotasi yang berkaitan dengan konsep momentum sudut ya, teman-teman ya. Jadi momentum sudut itu biasanya teman-teman sering mendapatkan soal yang hubungannya dengan kayak ada penari seperti ini ya. Ini kaitannya dengan momentum sudut. Nah, di sini pengertiannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi momentum sudut itu sebenarnya sama saja dengan momentum ya. Tapi di sini adalah gerak rotasi. Jadi momentum yang dimiliki oleh titik partikel yang melakukan gerak rotasi itu disebut dengan momentum sudut. Nah, lambangnya adalah L dan dinyatakan sebagai M dikali V dikalikan R ya, seperti itu. Nah, untuk konteks lain kadang-kadang momentum sudut juga memiliki rumus I dikalikan dengan omega. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk momentum sudut itu kita cukup banyak menerapkan dalam yang namanya hukum kekekalan momentum sudut, contohnya dengan penari itu. Nah, itu maksudnya adalah ketika benda berputar atau mengubah model putarannya, itu dia akan melakukan momentum sudut yang selalu tetap. Artinya, momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, atau kita bisa jabarkan sebagai I1 dikalikan omega 1 sama dengan I2 dikalikan omega 2, seperti itu ya. Di prinsipnya dari situ mungkin ini kita revisi sedikit ya, ini 2 ya teman-teman. Nah ya, seperti itu aja. Oke, prinsipnya seperti itu. Kita coba di beberapa soal ya nanti teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini, sebuah benda dengan momen inersia 3 kg meter persegi. Inersia 3 kg meter persegi. Mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut 4 radian per sekon. Itu kita sebut sebagai omega 0. Jadi omega 0-nya 4 radian per sekon. Jika benda mengalami percepatan sudut sebesar 2 radian per sekon kuadrat, ini yang kita sebut sebagai alfa ya, percepatan 2 radian per sekon kuadrat, tentukanlah momentum sudut benda pada detik kelima. Berarti di situ kita anggap T-nya 5 detik. Nah, dari sini teman-teman harus ingat juga rumus gerak melingkar ya. Jadi pada saat detik kelima kita bisa mencari kecepatan akhir omega t ya, pakai rumus GMBB ya. Nah, ini kan analoginya dari VT sama dengan V0 ditambah AT kan gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan nih. 4 ditambah 2 kali 5. Jadi 4 ditambah 10, 14 radian per sekon ya. Jadi di sini kecepatan sudut akhirnya adalah 14 radian per sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah momentum sudut. Ingat, momentum sudut rumusnya adalah I dikalikan omega. Jadi omega yang kita pakai adalah omega akhir ya. I-nya 3 kita kalikan dengan 14, berarti 42 ya, seperti itu saja. Yaitu untuk momentum sudut ya, seperti itu. Jadi caranya sudah cukup jelas ya dari bagian itu. Nah, kemudian momentum sudut diterapkan dengan tadi konsep penari ya. Jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Seorang penari sepatu es memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika lengannya terentang dan 1,2 kg meter persegi ketika kedua lengannya merapat. Nah, jika penari mulai berputar 1,8 putaran per sekon ketika lengannya terentang, berapa kelajuan sudutnya dalam radian per sekon jika lengannya merapat ke tubuh. Nah, jadi di sini ini ada dua konsep ya, ada dua kondisi ya. Di sini adalah pada saat penarinya itu merentangkan tangan dan pada saat dia tangannya dirapatkan seperti itu. Nah, intinya soal seperti ini adalah konsep kekekalan momentum. Jadi L pada saat lengannya terentang itu pasti akan sama dengan L pada saat lengannya merapat, seperti itu. Nah, L tadi kita rumuskan sebagai I kali W atau omega. Kita sebut I1 omega 1 dan I2 omega 2. Nah, ini adalah I1. Ini adalah I2 ya. Nah, ini kita sebut sebagai omega 1 karena dia pada saat terentang gitu ya. Sudah, ini tinggal kita masukkan nih. 4 dikalikan 1,8 sama dengan 1,2 dikalikan omega 2. Sehingga di sini omega 2-nya kita bisa dapatkan 7,4 kali 1,8 kan 7,2 ya, teman-teman. Dibagi 1,2.
ketemulah 6 putaran per sekon. Nah, tetapi di sini kita diminta untuk menjadikan satuan radian per sekon. Teman-teman bisa mengingat lagi ya, waktu di kelas 10, satu putaran adalah 2pi radian ya. Sehingga kalau 6 putaran itu berarti tinggal dikalikan 2pi. Ya, jadi ini satuannya radian per sekon atau 12pi radian per sekon. Seperti itu ya. Ini soal tentang kasus yang tentang penari. Nah, ada satu model lagi teman-teman untuk yang biasa dikeluarkan di hukum kekalan momentum sudut ini ya. Misalkan seperti ini. Pada gambar berikut, roda 1 bermasa 3 kg dan jari-jarinya 0,4 meter. Sedang berputar atau berotasi dengan kecepatan sudut 50 radian per sekon. Kemudian roda 1 digabungkan dengan roda 2 ya, bermasa 2 kg, jari-jarinya 0,2 meter yang mula-mula diam. Nah, hitung atau tentukan kecepatan sudut setelah keduanya disatukan dan berputar bersama. Bisa dibayangkan ya seperti ini ya. Jadi, konteks seperti ini seperti momentum ya. Waktu kita belajar momentum waktu di kelas 10 ya. Jadi, ada dua benda. Pertama bergerak sendiri-sendiri atau yang tadi satunya diam. Kemudian mereka disatukan bergerak bersama. Nah, intinya adalah tinggal seperti ini. Momentum awal punyanya bola pertama atau roda pertama ditambah momentum punyanya roda kedua itu akan sama dengan L aksen ya. L setelah dia menjadi satu. Nah, ini tinggal kita masukkan nih. I1 omega 1 ditambah I2 omega 2. Nah, yang di sini nanti kita bisa jumlahkan langsung I1 ditambah I2 dikalikan omega aksen. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Nah, masalahnya I-nya ini hati-hati ya. Kalau bentuk roda ya, ini kita urek-urek di sini aja ya. Jadi roda itu biasanya dia dianggap sebagai silinder pejal. Nah, kecuali diketahui lain ya. Nah, jadi di sini kita bisa mencari dulu I-nya. I itu berarti kalau silinder pejal itu rumusnya setengah mr kuadrat. Ya, teman-teman bisa lihat lagi di video yang tentang momen inersia ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa hitung dulu. Setengah dikalikan masanya 3 dikalikan 0,4 kuadrat. Ya, jadi di sini kita dapatkan 0,16 dikalikan 1,5 ya. Oke, kita hitung dulu 0,24. Ya, ini inersia roda yang pertama. Sedangkan yang kedua juga sama, setengah dari M2 dikalikan R2 kuadrat. Nah, masanya 2, jari-jarinya 0,2 kuadrat. Jadi di sini kita dapatkan 0,04 kg meter persegi. Nah, ini adalah inersianya gitu ya, karena kita akan gunakan untuk mencari kecepatan akhir ya, seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan nih di sini. Inersia yang di sini adalah 0,24. Omega itu kecepatan sudut ya, teman-teman ya. 50. Inersia yang kedua 0,04. Omeganya 0 karena tadinya dia diam. Nah, kemudian ini 0,24 ditambah 0,04 kita kalikan dengan omega aksen. Sudah, ini menjadi 12 ditambah 0. Di sini adalah 0,28 kali omega aksen, sehingga omega aksennya bisa kita dapatkan 12 dibagi 0,28 ya. Ini kita dapatkan 12 dibagi 0,28, kita dapatkan sekitar 42,86 ya, radian per sekon, seperti itu. Jadi setelah disatukan itu kedua roda itu akan berputar dengan kelajuan sudut 42,86 radian per sekon ya. Seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal tentang momentum sudut, mudah-mudahan berguna bagi pembelajaran teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat buat kita semua.